Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Ketemu lagi sama Medana di sini. Di mana? Di Madantara Channel. Iyalah. Gimana kalian pada sehat-sehat semua? Udah pada move on belum? Udahlah, bau-baunya keciuman kok. Bau apa mah? Bau move on lah, ikan. Semoga kalian pada sehat ya. Tetap stay optimis Mami Dona, ya harus lah. Sapa dulu James, Gini, hi all energy in here, thank you so much for come to my house ya. Buat kalian keluarga besar MDF dimanapun kalian berada, Recycle Family, thank you so much ya dimanapun kalian berada. Yang baru masuk di Energi Mami, yang baru gabung, yang baru subscribe, thank you so much darling ya. Yang sudah di Energi itu tetap stay tune, don't go anyway ya. Stay in here with Mami Donna ya kan. Ikan. Kenapa Mami di mix biar hidupnya bisa bergelombang kayak ombak. Aduh, harus happy ya sayangnya. Biar energi kehappyan dan keceriaan tetap ada. Jangan galau, jangan sedih. Mami bohong. Gimana sih? Mami gak bohong. Kalau sedih itu wajar kalian manusiawi, kan? Bukan demit, kan? Iya, sedih itu wajar. Itu mengeluapkan emosi kita ya kan, tapi jangan juga jadi bucin ikan ya, jangan sayang, tetap optimis dengan tujuan, dengan visi misi kalian mau apa, dengan tekad kalian mau apa, itu yang harus kalian transferkan di dalam diri. Kalau enggak ya babak belur kalian ya kan, jangan ya. Oke, ini minggu ketiga darlingku, sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. Minggu ketiga coy, kan di hari Senin kita bicara tentang divine timing. Di hari kedua Selasa kita berbicara tentang zodiak yang bersoleng. Yang hari ketiga hari Rabu kita berbicara tentang pesan dari malaikat pelindung kalian ya. Malaikat penjaga juga bisa. Malaikat universe untuk malaikat pelindung universe ya. Dan hari keempat di Kamis malam Jumat sayang. Buat yang mau yang galau jangan bawa galon berat-berat ya. Kalau malam Jumat pikirlah yang positif, yaitu banyak zikir, tahajud, mengaji, baca yasin. Itu kalau ditanya sunnah Rasul, gue sunnah Rasul mah sama Allah beserta Rasul dan malaikat. Itu jangan Jonas itu makin terdepan gitu sayang. Iya kan. Jomblo dan Jonas makin terdepan coy. Kan. Buang semua yang namanya keraguan-raguan, buang semua yang namanya keterpurukan, buang semua yang suka PHP-in kalian ya kan. Tarik semua energi positif kalian, dicintain bukan mencintai ya. Iya, jangan bawa energi bucin di sini. Bener nggak sih ya? Kita hari Kamis minggu ketiga, Mami Dona mau bercerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tetapi masa yang akan datang itu kita mentransferring dari masa kini untuk ke masa depan. Tetapi Mami tidak mau story tentang the future next. Kenapa? We didn't know, kita tidak tahu bro. Hello ya, kita bukan
Tuhan, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita only manusia biasa. Ya, jangan terlalu ingin tahu tentang kalkulator Tuhan, jangan terlalu ingin mendalami bahwa nanti future begini, nanti future begini. Kagak bisa bro, bre. Masuk di sekupnya sendiri gitu loh. Jangan terlalu melebar. Kita itu diberi gift sama sang pencipta, jangan juga over gitu loh. Jangan juga terlalu di mix gitu. Cik-cik. Agak ke bawah, jangan ke atas. Itu nge-DJ mam, iya kan? Agak ke bawah, jangan ke atas. Tuh, masa depan jangan terlalu banyak kita mau mengetahuinya, ya. Kita manusia biasa sayang, ya. Kita hanya bisa melihat masa lalu, masa kini. Masa kini apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dibuang. Seperti itu. Jangan mau lihat nanti masa depan jadi Superman, jadi Batman, Wonder Woman. Waduh. Kalau mau jadi Tomb Raider dan Wonder Woman, ambillah energi spiritnya, energi kuatnya, bahwa kalian yang feminim harus bisa sekuat Wonder Woman, harus bisa sekuat Tomb Raider. Ya, itu spiritnya yang diambil, coy. Ya, kita jangan jadi manusia yang lemah. Nanti sulit kita berada di kondisi dan koneksi yang berat. Contohnya mami, ya koneksi twin flame, soulmate connecting. Itu koneksi yang high level, berat. Tidak semua bisa menghadapi koneksi twin flame atau soulmate connecting. Yang paling aman di mana, mam? Di karmic situation, ya kan? Dosa aja kerjain gitu loh. Yang enak-enak tapi plus dosa gitu loh. Nah itu posisi wena, posisi PW, ya PW-nya keterusan jemplang, gulung-gulung. Mabok dong kita, iya mabok penderitaan ujung-ujungnya. Jadinya apa? Sengsara, begitu sengsara datang tuh karma, kan? Nah, jangan, kita kan kagak mau. Sayang, kita maunya happy, ya kan? Hidup itu dinikmati. Hidup itu santuy, ya. Biar energi itu masuknya juga enak. Kalau kita rileks, kita santuy, walaupun ada masalah kita bisa berpikir tenang, itu loh. Jangan semua dibikin berat jadinya berat. Kalau semua dibikin ringan, insya Allah jadinya ringan. Percaya aja deh sama omongan mami. Ini beberapa di komentar yang mami lihat ya, udah pada healingnya TOP, keren, ya. Kalau bisa memang dengerin reading mami itu pakai handset, ya kan? Itu, jangan ngedengerinnya pakai apa? Selang air. Kenapa nggak cukup? Ya iyalah main gede. Canda. Ya. Biar apa? Kusuk, ya kan? Biar kusuk dengerinnya, nggak terkontaminasi dengan elemen-elemen lain. Karena kalau kita nggak pakai handsfree itu terkontaminasi dengan elemen lain. Dalam artian kita mendengarkannya tidak fokus, suara-suara lain masuk, ya kan? Ya kalau suara ayam berkokok, suara kicauan burung, air yang mengalir, gemericik hujan. Nah, kalau yang kalian dengar teriakan, woi, tadi kopinya belum bayar, bro. Breng. Tadi gorengannya makan berapa, woi? Buyar deh. Bener kagak sih? Nah, gitu ya. Jadi, kalau yang satu energi yang sudah seenergi itu, misalkan pada saat reading, ada ketarik dan merasakan sesuatu apapun tentang perubahan atau signal dari semesta atau dapat kode dari semesta, tolong kalian betul-betul pahami, kalian betul-betul sigap, dalam artian kayak itu siaga 1, yes. Iya,
Biar kalian itu mengerti dan paham tentang diri pribadi kalian. Personalitinya kalian itu paham dengan apa? Dengan semesta gitu loh. Jadi connectingnya itu bisa cepat gitu loh. Jadi tahu, oh ternyata semesta memberikan signal kita ini, kita paham. Gitu. Titik-titik kode Morse yang diberikan semesta itu kalian bisa paham gitu loh sayang. Jadi ada beberapa dari kalian ya yang Mami sudah baca, alhamdulillah ya kalian bisa menerima dengan baik, di mana kalian fokus, di mana kalian memang betul-betul bisa masuk se-energi dengan Mami, disitulah berjalan prosesnya. Ya. Kita jauh sayang, kita tidak dekat ya. Bagaimana Mami bisa mencurahkan kasih sayang, cinta kasih Mami kepada kalian? Ya, Mami hanya bisa melewat energi yang bisa Mami sampaikan dengan diizinkan oleh Allah. Ya, makanya Mami tadi bilang apa? Tidak ada pilih-pilih. Tidak ada namanya tebang pilih Mami. Semua sama. Kalian semua keluarga recycle. Di mana Mami memberikan semua energi, Mami tebar semua. Zrrr. Pada saat kalian konsen, pada kalian fokus, pada kalian benar-benar mau berubah dan introspeksi diri di dalam hati, ya saya mau berubah, ya Allah saya mau berubah. Nah di situ energi proses. Pada kalian yang terkena energinya, pada saat energi itu lewat, ketangkep gitu loh. Ada yang mau ketangkep lepas lagi, ya, ada gitu. Insya Allah kalian nanti bisa ngerasakan dan tanpa kalian sadari, suka atau tidak suka, tanpa kalian sadari, diri kalian ada perubahan. Tanpa kalian sadari. Makanya Mami kan berkali-kali bilang dulu di video-video Mami sebelum-sebelumnya, cobalah kalian tiap minggu masuk mau di hari Jumat, ya, kalian beribadahlah ya. Pada saat kayak gini nih, Kamis malam Jumat beribadahlah. Besok pagi kalian foto muka kalian. Minggu depan kalian lagi foto. Lihat ada perubahan gak di diri kalian gitu loh. Siapa yang berubah? Semesta. Tuhan yang berubah. Dari mana healing kalian? Biar kalian paham apa yang terjadi di dalam diri kita gitu loh. Itu yang namanya transformasi, perubahan gitu loh. Paham ya sayang ya? Ya. Kita berbicara secara real, logika dan tidak mengenyampingkan tentang kondisi alam. Kita harus mengerti tentang semesta, tentang alam. Karena apa? Kita tinggalnya di bumi. Kita tinggalnya di tanah. Kita tinggalnya di mana? Di alam semesta. Kalau kita mengingat atau kita menginginkan atau kita selalu berpikirnya tentang ke atas, ketuhanan terus, tapi kita tidak pernah melihat, emangnya kita tinggal di atas? Metong dong kalau tinggal di atas, ya kan? Jangan, seimbangkan dulu di dunia baru kita bisa menyeimbangkan yang di atas. Makanya tadi mixnya Mami agak ke bawah, jangan ke atas, cekicit. Nah itu, ya paham ya sayangnya. Kalau kalian sudah paham dan mengerti tentang semesta, alam, kalian akan memahaminya ya, karena unsur di dalam kehidupan itu yang hanya ada yaitu air, unsur udara dan unsur api. Tanah adalah pelengkap. Untuk orang-orang tanah, bersyukur kalian masuk di dalam tulisan atau elemen kategori tanah. Karena apa? Tanah dia adalah pelengkap dari ketiga unsur tersebut. Penyeimbang dari ketiga unsur tersebut. Nah, itu. Karena di dalam diri dan badan kita, ketiga unsur api, udara, dan air ada. Dan tanah pelengkap. Ya iya, kenapa jadi pelengkap? Manusia dibentuk dan diciptakan dari tanah. Kembalinya kemana? Ke tanah. Itu. Simple,
padat dan berisi. Wes, kita dalam sebuah topik yang ingin kita sampaikan pada hari ini. La ilah, Mam, kita lagi presentasi ya, Bang? Kagak. Ya itu sayang ya. Seimbangkan dulu di alam, baru kita bisa menyeimbangkan tentang alam lainnya. Jangan mau tahu tentang alam lainnya, tapi alam yang kita injak, alam yang kita duduki, kita tidak paham. Bagaimana bro, rai seson. Ya, tidak semudah yang Pergiso omongin. Terhadap siapa? Esperanza, Mami. Aduh, ini Mami menghibur diri. Kenapa, Mam? Iya, energinya berat, coy. Menghibur diri biar apa? Bahagia. Aduh. Buat kalian yang memang betul-betul bisa merasakan, ya, beberapa dari keluarga MDF ada yang sudah tercapai hajat dan niatnya, alhamdulillah. Kalian yang berdoa, kalian yang memulai, kalian yang melakukan, Mami hanya bisa mensupport energi buat kalian. Tapi keberhasilan dari semua doa kalian tergantung kalian sendiri, ya, bukan orang lain. Ya sayang ya, paham ya sayang ya. Iyalah harus paham. Oke, kita ngopi dulu. Kopi hitam tetap hitam, tapi apa yang kita jalani dalam kehidupan, hitam belum tentu hitam. Karena apa? Dari sebuah kepekatan pasti ada sebuah cahaya yang bisa menerangi dari sebuah kegelapan. Contohnya lampu. terang terus. Iya, dari apa Mami? Dari hati. Ya, minum dulu kita. Aduh, kopinya udah tinggal dikit ini, nggak apa-apa. Semakin dikit itu semakin nikmat. Karena apa? Intisari dari semua apa yang kita rasakan itu pada akhir, bukan pada awal atau tengah. Itu. Ya, ngopi dulu, Mam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kopi sayang. Enak tenan hidup ini, betul-betul nikmat. Senikmat kopi hitam dan senyum manis kalian yang lebar. Jangan terlalu lebar, nanti lalernya masuk. Oke, kita mau mulai cerita, Mami ya. Pastikan tarot bukan Tuhan sayang. Ya, tarot penyeimbang dari apa, Ma? Penyeimbang untuk energi positif kita, biar kita selalu positif thinking, ya kan? Kalau negatif, nanti energi devil yang bernari-nari dan berbahagia di atas penderitaan. Jangan sayang, ya. Kalau bisa, tariklah energi kebaikan dengan apa? Kita berniat dan berdoa. Pastikan berdoa sebelum menonton, sesuai agama dan kepercayaan kalian, ya. Apapun dibismillahkan. Setelah kalian membismillahkan, tolong kalian niatkan. Kalau kalian mau menambah ayat-ayat yang surat pendek, silahkan, ya, dengan hati yang betul-betul ikhlas. Biar apa? Doa kalian dijabah dengan keikhlasan hati, karena Allah sukanya yang ikhlas. Kalau ikhlas KW-KW dan kaleng-kaleng, dibuangnya di mana? Di sampah sayang. Aduh, ya kagak mau kan sayang. Nah, ayo kita mulai. Ini energi cinta dan ini energi bumi sayang ya. Energi bumi, energi dari deck tarot, energi universe, dan energi dari malaikat cinta. Aduh, Mami kayaknya mau bersih-bersih dulu ini ya, biar bersih. Rumah itu harus dibersihin dulu, baru kita bisa enak duduk. Kadang ini salah satunya Mami sering kasih tahu kalian ya, mau ngapa-ngapain tuh dibersihin dulu ya, biar energi yang masuk juga bagus sayang ya.
Oke, kita mulai untuk energi hari ini, Kamis, minggu ketiga ya, tentang energi masa lalu, energi masa kini, dan energi yang akan datang. Tapi transferring dari energi masa kini ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dear God, give me energy for this God. Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen api, air, udara, dan tanah sebagai pelengkap. Untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hadir, dear God, energi bumi, hadir. Oke, thank you. Tarik apa? Tarik atau tidak? Tidak. Oke, nanti dibagi 3. Oke. Nih. Oke, ini langsung dibagi atau gimana? Dibagi atau gimana? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih ya. Sudah? Kalau sudah kasih atau lanjut, tambah, ditarik, putar. Kasih tahu tambah atau tidak. Kalau tidak tepuk, kalau tidak tambah. Oke. Tidak sayang. Ini kita menarik energi ya sayang ya. Jadi ada 3. Masa lalu, masa kini, masa nanti ya. Ini masa yang akan datang. Waduh. Kita mulai. Ini kayaknya kebalik deh Mami. Iya juga ya. Nah ini deh. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari masa lalu. Give me energy. Masa lalu. Thank you. Masa lalu. Kita minta untuk yang masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kini. Masa kini. Terbuka atau tertutup saja? Oke. Thank you. Terbuka mintanya. Oke. Masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Dekat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Nih, kembalikan, oke. Oke. Ya. Wow. Wow. Kita mulai. Ini bukan pick a card ya. Jangan salah ente pade. Nanti kira pick a card. Ini kita melihat kondisi untuk readingan hari ini ya. Untuk cerita Mami Dona ya. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Masa kini yang sekarang maksudnya. Masa yang nanti yang setelah masa sekarang ya. Bisa nanti tidak panjang atau nanti yang panjang gitu loh. Tergantung semesta yang memberikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi di menjawab untuk masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Give me. Bismillahirrahmanirrahim. Ini discard. Oke, angel up. Oke. Oke, kita minta universe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear universe, give me energy for masa lalu. Give me energy masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Satu, dua, tiga. Ini penutup. Oke, biar adil. Siap bos, siap. Oke. Dan kita minta untuk dari universe, dari angel love. Bismillahirrahmanirrahim ya. Give me energy masa. Oke, masukin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa lalu, masa kini, dan masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Terbuka. Oke. Tuk. Emangnya unyil Mami. Oke, kita mulai sayang ya. Kita singkirkan dulu ya, kita taruh sini. Masa lalu, biarkan masa lalu ya. Ini ada creativity, Three of Stone, high, divine masculine, divine feminine, dan karmik. Di mana kalian berada, di mana kalian bertempat dan bertinggal, semoga ini bisa jadi masukan yang bermanfaat ya. Bahwa creativity on the reverse, kalian ya di masa lalu itu kalian ya terlalu banyak merasa terkurung, merasa tidak bebas, merasa seperti dunia ini hilang. Ya, kalian berdiri tetapi kalian kaki terikat, tangan terikat. Kalian ingin bebas, kalian ingin lepas. Ya, sementara di sini kalian hanya tahu berada di sebuah dunia yang kalian anggap ini dunia kalian. Ya, kalian tidak mau keluar dari yang namanya sebuah dunia lain. Kalian hanya mau tahu dunia kalian sendiri. Kalian bahkan untuk lepas jauh dari kondisi yang mengikat diri kalian pun gak mau.
Contohnya apa, Mami? Emosi, egois, ya, narsisiti, ya, orang yang gengsi, ego tinggi, ya, munafik, ya, addiction, nih, immature, kekanak-kanakan. Kalian tidak mau, kalian merasa nyaman di kondisi yang mengikat kalian. Kalian hanya hidup dengan dunia kalian sendiri. Kalian tidak pernah berpikir dunia lain, bahwa di luar sana masih banyak sesuatu yang bisa kalian kerjakan sesuai kreativitas kalian. Harusnya kalian bisa berkembang, kalian bisa bertumbuh, tapi kalian tidak mau. Kalian mengikat kaki dan tangan kalian sendiri sehingga rambut kalian aja semakin panjang dan melekat di tebing-tebing batu, bahkan akar-akar pohon pun sampai melilit kalian. Dalam artian kalian tidak peduli untuk diri kalian yang tidak bisa keluar, ya. Kalian hanya menikmati zona aman. Zona aman yang kalian nikmati ini kalian tidak mau keluar. Harusnya kalian bisa keluar, karena apa? Di luar sana kalian bisa membuat sebuah kreativitas yang bisa kalian kembangkan dan kalian bertumbuh untuk menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalian tidak mau. Kalian lebih happy dengan menunggu, ya, dengan santai, tidak mau bergerak. Apapun terjadi di dunia luar, di dunia sana, kalian nggak berani. Kalian tidak berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Kalian takut dengan kreativitas yang kalian punya tidak membawakan hasil atau tidak berhasil. Ya, ibaratnya kalian mundur sebelum berjuang ini. Ya sayang, ya. Dan di sini the Emperor, Page of Cup, the Lover. Ini ada 6 sword, ya. Ada 10 wands, 3 pentacle, Page wands, King of Cup. Wow. Ada King, ada Page. Wow. Mantap. Oke, jadi gini. Masa lalu kalian ya, rata-rata sebagian dari masa lalu kalian itu tidak pernah percaya, ya, dengan kondisi yang terjadi pada diri kalian. Karena apa? Kalian hanya melihat sebuah cinta, sebuah kasih sayang, apapun yang kalian lihat itu hanya karena ada sebuah dorongan hasrat, bukan dari hati. Sehingga dikit-dikit kalian baper, dikit-dikit kalian dapat PHP, atau dikit-dikit kalian merasakan sesuatu itu ini cinta, ya, ini hasrat, ya. Sebenarnya itu hanyalah ego saja, ego tentang sebuah hasrat, tentang sebuah keinginan yang kalian inginkan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan yang sebenarnya, gitu loh. Jadi kalian ingin terobsesi mendapatkan cinta itu hanya karena hasrat, tergoda di masa lalu, tergoda karena apa? Kalian benar-benar keras kepala, dalam artian merasa bahwa saya melakukan atau saya tidak ada rasa cinta, hanya ingin coba-coba atau hanya ingin sesuatu itu sebagai pertualangan hidup ini. Karena kalian keras kepala menganggap semua yang namanya penawaran cinta yang datang kepada kalian itu hanya sebuah hasrat permainan dari tergoda sebuah yang namanya keinginan, obsesi untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena sebagian dari kalian ini immature, anak-anak, ngeliat sedikit, oh, you love me, I love you, we are lope-lope. Ada itu kayak balon lope-lopenya keluar, twing, 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 ya kan? Ya, anak-anak tidak melihat cinta itu seperti apa. Yang ada hanya hasrat, hanya tergoda, hanya merasa ya itu bukan cinta, itu hanya obsesi dan hanya keinginan seperti fata morgana
ada tetapi tidak ada gitu loh. Karena apa? Egois. Dan dirasakan ya, semua yang terjadi di dalam diri masa lalu kalian, sebagian sudah menyadari dengan kondisi bahwa saya memang terlalu egois, keras kepala, tidak pernah mau tahu, tidak pernah melihat dengan kondisi yang terjadi, ya, benar-benar memberi pelajaran yang empuk buat kalian, ya. Karena apa? Dengan tergoda, karena masih mengharapkan sesuatu yang bisa kalian inginkan, karena seorang anak-anak itu adalah pemimpi, ya, pemimpi untuk menikmati semuanya dengan cepat, instan. Ya, akhirnya keras kepala kalian ya juga kebentur dengan diri kalian sendiri. Apa yang kalian rasakan, kalian lakukan tidak membuat kalian happy. Bahkan kalian tidak tahu ini apa sebenarnya. Rasa ini apa? Saya tidak tahu. Nah, itu yang terjadi pada diri kalian. Bahkan di sini kalian tergoda untuk melakukan sesuatu yang namanya permainan cinta dari hubungan yang kalian buat. Hubungan yang kalian buat ini sebagian itu cepat-cepat ingin mendapatkan sebuah kepastian, bahkan sebagian meninggalkan kondisi hanya karena tergoda dengan pihak lain, melakukan kerjasama, kolaborasi untuk sebuah yang dianggap bisa membawa kebahagiaan, keberuntungan, melindungi dari segala macam apapun, dari sebuah hasrat birahi, ya, ini yang terjadi. Dan di sini kalian tidak pernah melihat yang namanya kondisi apabila kalian sudah mengambil tindakan, yaitu melakukan triparti, ya, kerjasama dalam percintaan. Kalian tidak memahami apa yang akan terjadi, plus minusnya kalian tidak mau tahu. Karena apa? Kalian seperti emperor tetapi masih page of cup. Dan ini pun on the river, emperornya juga on the reverse, ya. Dan the loversnya juga on the reverse. Kalian tidak paham betul apa yang namanya sebuah birahi, apa yang namanya sebuah logika, perasaan, tidak tahu. Yang tahu enak aja. Dan ini kalian hanya karena kondisi tersebut meninggalkan apa yang sudah kalian bina, ini masa lalu. Bahkan sebagian dari kalian tidak pernah belajar dari pelajaran yang terjadi di masa lalu. Sebagian dari kalian ada yang ditinggalkan hanya karena triparti, bahkan ada yang meninggalkan karena tidak sanggup dengan pasangannya yang selalu tergoda dengan orang lain hanya karena ingin sebuah cinta. Bisa saja dikit-dikit PHP, dikit-dikit nawarin cinta, dikit-dikit saya berhasrat, semua di PHP. Ya. Dan merasa ingin sebuah kebebasan dan melakukan apapun, ini akhirnya sebagian ditinggalkan, sebagian meninggalkan untuk sebuah hubungan triparti. Bahkan masa lalu kalian ada sebagian, ya, mengapa pasangan kalian berselingkuh atau pasangan kalian melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, itu karena kalian ada trauma di masa lalu tentang sebuah perselingkuhan. Akhirnya kalian melakukan hubungan dengan kondisi masa lalu tuh masih dibawa sampai sekarang tentang sebuah trauma yang terjadi. Dan itu membuat beban pikiran kalian sampai sekarang. Ya. Kalian tidak mau lagi ada beban atau kalian tidak mau lagi menggunakan ego, ya. Dulu kalian begitu egonya, ya. Kalian begitu ego, ya. Kalian ada Page of Cup, ada King of Cup.
dimana kalian pertama belajar main-main, akhirnya keterusan kok enak. Jadi player diteruskan dengan keegoisan. Ada The Emperor juga, Page of One, The Emperor dicampur Page at One, ya, Page of One. Akhirnya lengkaplah semua yang dinamakan drama dari seorang, maaf kata, pecundang cinta. Hanya untuk mementingkan sebuah hubungan relationship, bekerja sama, bahkan rela meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab di kehidupan kalian. Hanya karena keserakahan kalian untuk sebuah ambisi untuk menjadi King of Cup, yaitu Raja Cinta, di mana bisa menjajahkan cinta dengan segala macam birahi, dengan segala macam yang dinamakan godaan tentang sebuah penawaran cinta sana sini yang dilakukan oleh Page of Cup dan King of Cup, ya, yang tadinya pertama seorang Page of Cup yang cinta anak kecil menjadi cinta orang dewasa, tetapi dua-dua tidak berhasil kalian lakukan di masa lalu. Karena apa? Kalian hanya taunya The Emperor, kondisi yang kalian lakukan hanya untuk sebuah tindakan ceroboh, tidak mempunyai pola pikir yang dewasa, bahkan egois. Kalian hanya itu yang kalian pikirkan, dan semua yang kalian lakukan tanpa pikir panjang, kalian pergi meninggalkan hanya untuk kerjasama dalam sebuah hubungan triparty karena sebuah godaan yang kalian tidak peduli bagaimana hambatan atau rintangan atau beban kalian akan dapatkan. Namun di sini on the reverse, dan ini pun on the reverse dari semua kejadian yang terjadi di masa lalu, itu membuat beban yang sampai sekarang kalian bawa. Apa? Yaitu beban penderitaan dari sebuah permainan, dari sebuah hasrat karena sebuah permainan dari seorang anak kecil menjadi seorang yang dewasa, tetapi kedewasaan yang kalian lakukan adalah kedewasaan sebagai seorang yang serakah, obsesi, mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu orang lain, perasaan orang lain seperti apa. Kalian sudah menyadari semua itu dengan segala macam egois dan narsistik kalian, dan kalian paham diri kalian dihancurkan oleh keegoisan dan keserakahan, bahkan karena hasrat kalian untuk mendapatkan yang namanya hubungan triparty dan meninggalkan pasangan kalian tanpa rasa bersalah. Ini yang terjadi di masa lalu. Bisa vice versa, ya. Energi bisa terbolak-balik, ya. Bisa di pasangan kalian, bisa di kalian, ya. Yang tadinya kalian mungkin tidak ada niat untuk berselingkuh atau apa, pasangan kalian berselingkuh, akhirnya berselingkuh, ya, di masa lalu, ya. Ini ada juga trauma di masa lalu juga ada, ya, di situ, ya. Dan di sini, in every moment the universe is conspiring to bring me toward right mind thinking and the energy of love. Jadi setiap kondisi dan keadaan, ya, kalian harusnya bisa berkonspirasi membawa semua kebaikan tentang sebuah kebenaran, di mana energi cinta itu datang tanpa kalian sadari. Kalian bermain dengan energi cinta, bahkan energi cinta itu kalau tidak kalian seimbangkan dari semua pengalaman yang kalian dapatkan di dalam kehidupan, maka semesta tidak akan bisa memberikan sebuah kerjasama tentang energi cinta. Walaupun kalian berpikir bolak-balik, ya, berpikir sejauh mana, sedalam apa, kalau kalian tidak bisa menghargai untuk sebuah proses dari sebuah pertumbuhan tentang cinta, maka ya sulit, ya. Dan di sini lighting power, ya, di mana kalian
tidak memahami yang namanya kehidupan, maka yang namanya lighting power, ya, sinar ilahi itu akan mendekati kalian, bahkan yang dinamakan karma itu akan bisa datang cepat atau lambat, namun gelombang dari yang namanya lighting power itu sudah mulai on dan berjalan, mencari mereka-mereka yang sudah membuat sebuah keputusan dan komitmen di mana kalian sudah berkonspirasi dengan semesta dan Tuhan untuk sebuah cerita dari sebuah energi di mana kalian menginginkan sebuah kebenaran dari sebuah kekuatan, ya. Kalian menginginkan semesta memberikan kekuatan untuk energi cinta kalian di masa lalu. Ternyata kalian tidak menghargai energi cinta yang diberikan oleh semesta. Maka semesta akan mencari orang-orang yang meminta energi tentang sebuah cinta. Bahkan lighting power tidak akan melepaskan kalian sampai kalian tidak bisa bergerak untuk sebuah cinta. Ya, hati kalian akan dibakar dengan sinar ilahi di mana kalian melakukan sebuah kesalahan di masa lalu dan tidak mau melakukan perbaikan, maka di sini Tuhan tidak akan melihat, ya, tanpa casing, tanpa filter, kemanapun. Ini kalian bisa dilihat ini kemana-mana, ya. Kalau yang sudah kuning ini betul-betul berat. Kalau yang masih kecil-kecil ini ibaratnya masih mencari, ya. Ini ya bisa dilihat, bisa lihat sayang, tuh kalian bisa, ya, ini yang dihancurkan, yaitu hati kalian, dimana kalian kalau tidak pernah berpikir apa yang sudah kalian lakukan, ya, kuasa Tuhan tanpa satu manusia pun yang bisa menolak, ya. Hubungan dejavu. Hubungan kalian berdua seperti pernah bersama di waktu yang lampau dan saling kenal. Hubungan dejavu. Kadang sebagian kalian merasa ini hubungan pernah kenal di waktu lama, waktu lampau, saling kenal, hubungan dejavu. Tidak, itu hanya bohongan saja. Ya, sebagian dari kalian selalu berkata kayaknya kita pernah kenal, kayaknya kita pernah ada di waktu dahulu, kayaknya kita pernah bersama-sama di waktu yang lampau. Seperti ini hubungan dejavu. Sebagian is just only bullshit. Ya. Tidak ada. Bahkan kalian melakukan itu sudah berkali-kali untuk beberapa orang lain. Untuk sebuah permainan, yaitu permainan anak kecil. Permainan anak kecil menjadi anak yang dewasa tetapi tidak paham dengan yang namanya pertumbuhan ini. Ya. Ada sebagian memang hubungan seperti dejavu. Tapi pilihan, tidak semua hubungan dejavu. Dejavu tidak sembarangan semesta memberikan. Karena kalau tidak mendapat yang namanya spirit, ya, high spirit, baru bisa tahu. Sixth sense yang bermain untuk sebuah dejavu itu, ya sayang, ya. Memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi bersama. Ya, beberapa menyatakan hubungan ini karena konflik batin, memperbaiki hati, bahkan sebagian pergi meninggalkan hubungan, ya, meninggalkan pasangan, ya, memilih hidup dengan orang lain untuk mencari apa? Ketenangan hidup. Sementara yang ditinggalkan itu adalah hubungan konflik. Kalian sedang berkonflik, tahu-tahu pasangan kalian pergi hanya untuk mencari ketenangan hidup. Ketenangan hidup yang hilang yang dicari adalah bersama dengan orang lain. Itu bukan namanya konflik. Itu namanya memang niat, ya kan? Itu niat yang ingin dibuat, ya kan? Dan masa yang sekarang, ya, ini masa yang dahulu, ini masa sekarang. Ada spark of life, spark of life, as of bounds. Ya, ini seperti as of once, ya, bahwa kalian ingin bergerak, ingin melakukan segala sesuatu tindakan.
kalian tidak memahami semua perjalanan hidup. Harusnya kalian mempunyai tujuan kemana arah dari sebuah masa lalu yang pernah kalian jalani ya. Harusnya kalian belajar dari sebuah pengalaman tentang masa lalu di mana kita harus mempunyai tujuan yang ingin kita raih, bukan membakar tujuan kita untuk menghabiskan masa waktu kita meratapi tentang sebuah tujuan yang tidak jelas. Bahkan tujuan yang kita buat membelenggu kita sendiri dan kita terkurung di dalam sebuah kondisi di mana di sini ada busur dan panah. Karena kondisi kita terperangkap di suatu tempat, akhirnya panah tersebut kita bakar untuk menghangatkan diri kita agar kita tidak sulit. Sementara panah dibutuhkan untuk mencari sesuatu atau melindungi diri, ya. Apa daya, karena kalian tidak pernah mau keluar dari kondisi, dari sebuah perjalanan tentang sebuah pembelajaran di mana kalian hanya mencari ketenangan hidup, menghilang dari kondisi kebersamaan, bersembunyi, akhirnya kalian terperangkap dengan ketenangan yang kalian buat sendiri, ya. Kalian terperangkap dengan kondisi yang kalian ciptakan sendiri. Ya, ini. Bagaimana Ferguson? Kalian ingin bebas, kalian ingin pergi, kalian ingin mencari tujuan ketenangan hidup, meninggalkan sebuah konflik, masalah yang belum selesai, batin yang belum selesai, menghilang dari kondisi kebersamaan, hanya untuk mencari ketenangan hidup dari hubungan yang kalian ciptakan baru, yaitu hubungan triparti itu. Ya, jelas sekali. Setelah kalian menyadari tujuan yang kalian ciptakan, tujuan yang kalian ingin dapatkan, tidak ada tujuan, bahkan kalian membakar tujuan kebaikan untuk sebuah kehidupan, itu kalian bakar sendiri. Dan kebahagiaan yang kalian lakukan dari sebuah hubungan triparti tidak ada membawa hasil apapun, bahkan hubungan yang kalian rasakan benar-benar membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kalian, yaitu apa? Di mana kalian menginginkan sebuah kebahagiaan dari sebuah triparti yang kalian ciptakan. Kalian mempunyai tujuan, kalian membakar tujuan awal kalian, bahkan kalian tidak paham dengan tujuan hidup kalian. Tujuan hidup kalian adalah sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kalian ambil mah bodo amat. Yang penting kalian bahagia walaupun hubungan triparti. Ternyata kalian mengambil hubungan triparti hanya untuk menyakiti hati diri kalian sendiri. Sekarang kalian tersakiti. Saat sekarang, kondisi sekarang ini adalah di mana kalian benar-benar tersakiti dari hubungan triparti ini. Dan kalian benar-benar di kondisi sekarang, dari kondisi masa lalu yang terjadi, kalian ingin adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan kalian atas sebuah kebahagiaan. Kalian merasa sangat sedih, depresi, sakit hati. Dan di sini ya, dari kebahagiaan yang dirasakan dari kalian ya, akhirnya sakit hati yang terjadi, hubungan ini tidak berjalan dengan baik, kebahagiaan yang didapat kebahagiaan tidak baik ya, semu ya, kebahagiaan yang semu ya, akhirnya kalian menginginkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kalian setelah menjalani kesulitan di masa lalu ya, tentang hubungan yang kalian jalani ya. Kalian ingin melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupan ya. Di dalam kehidupan, percintaan kalian, hubungan kalian. Kalian mau meninggalkan sebuah perjalanan yang lalu, ingin menjalin sebuah perubahan yang sudah kalian inginkan, dan di mana kalian di sini sangat merasa
yang tadinya kalian tidak pernah mau tahu, ya, cuek, bahkan kalian tidak pernah mau tahu hubungan ini mau seperti apa, kalian meninggalkan seperti itu saja. Yang di masa sekarang ini, ya, kalian tidak pernah mau tahu, ya, hubungan ini mau jadi apa tadinya. Akhirnya kalian di sini merasa hubungan yang kalian jalani itu kalian merasa begitu dunia kalian hilang. Dunia kalian hilang, yang tadinya kalian tidak mau tahu apa itu cinta, apa itu rasa, apa itu tentang sebuah kehilangan, kalian tidak pernah mau tahu. Ternyata di sini kalian benar-benar merasakan dunia kalian hilang. Kalian hanya merasakan sebuah cinta, yaitu cinta di mana kalian meninggalkan orang yang kalian tinggalkan, yaitu masa lalu kalian. Kalian betul-betul kehilangan dunia kalian yang kalian tinggalkan di masa lalu atau pada saat yang lalu. Yang tadinya kalian tidak pernah mau tahu, akhirnya kalian benar-benar stres karena kalian hanya mengingat kondisi masa lalu dan bahkan kalian menginginkan sebuah perubahan. Bahkan kalian juga meminta kepada Tuhan untuk bisa merubah dari kondisi yang sudah terjadi, ya. Kalian ingin mengembalikan masa lalu kalian yang kalian hilangkan dan kalian mencoba ingin merombak atau ingin memulai kembali, menata kembali sebuah kehancuran yang telah hancur dengan orang di masa lalu yang sudah kalian tinggalkan ini. Di masa sekarang ini kalian berpikirnya bagaimana caranya mengembalikan kehancuran yang telah kalian tinggalkan, dan kalian meninggalkan dunianya kalian yang telah kalian tinggalkan karena sebuah keegoisan di mana kalian melakukan hubungan triparti hanya untuk mencari kebahagiaan. Ternyata tujuan yang kalian ambil di masa lalu itu, kalian menyadari bahwa kalian begitu sangat merindukan, menginginkan hubungan di masa lalu itu bisa dimulai kembali atau terulang lagi atau bisa dikembalikan lagi dari sebuah hubungan kehancuran. Kalian ingin kembali, ya. Itu yang terjadi, sayangku. Dan di sini semesta bilang, "Thank you universe for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my reception so that I can see what is of the highest good." Kalian seharusnya bisa berterima kasih kepada Tuhan, ya. Semesta sudah menolong kalian melewati dari bayangan dari sebuah kebohongan, ya, atau kalian mendenial, ya. Di situ kalian dilihatkan oleh semesta, dikasih tunjuk oleh semesta apa yang kalian tidak sangka-sangka di dalam perjalanan, dan kalian melihat sebuah kenyataan di dalam kehidupan kalian bahwa dunia yang kalian tinggalkan itu adalah dunia kebahagiaan kalian yang di-create oleh semesta. Harusnya kalian menyadari sebuah highest good, ya, semua kebaikan yang semesta berikan, yaitu hubungan yang kalian tinggalkan, yang kalian anggap itu bayangan masa lalu, yang kalian anggap itu adalah sebuah sisa-sisa dari kenyataan, sisa-sisa dari sebuah kebenaran. Tuhan memberi tunjuk kepada kalian. Inilah kebenaran semesta bahwa tentang bayangan masa lalu itu adalah sebuah kado terindah yang kalian tidak pernah lihat. Bahkan kalian tinggalkan, bahkan menjadi sebuah kehancuran. Dan dari kehancuran itu adalah sebuah kebahagiaan yang harus kalian raih, yaitu dunia kalian. Di mana kalian sudah mendapatkan dengan sebuah perubahan di dalam diri kalian untuk bertransformasi dengan tujuan bahwa kalian ingin merubah sebuah kehancuran menjadi sebuah kebahagiaan ini.
Ini yang kalian inginkan. Sebuah kehancuran, ya. Sebuah kehancuran kalian rubah menjadi sebuah perubahan karena semesta ikut andil, semesta memproses, semesta yang membolak-balikan hati kalian untuk bisa melihat kebaikan dari sebuah perjalanan proses kehidupan adalah campur tangan Tuhan, di mana kado yang kalian dapatkan di masa lalu kalian buang begitu saja, kalian tidak anggap, kalian tidak merasa ini sebuah cinta, kalian menganggap ini hanya main-main, bahwa kalian tidak pernah merasakan yang sebenarnya. Ternyata ini cinta sebenarnya. Kalian bahkan tidak bisa hidup dengan dunia pasangan kalian. Kalian benar-benar mencintai pasangan kalian, bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk sebuah perubahan. Yang kalian inginkan adalah mengembalikan semua kehancuran dan belajar memproses, ya, dari transformasi untuk menjadi sebuah kebahagiaan. Dan impian kalian adalah kembali hidup bersama dengan orang di masa lalu. Bahkan kalian sekarang ini lagi bingung bagaimana cara menatanya, menata kebahagiaan dengan orang di masa lalu. Ini, kalian lagi bingung bagaimana cara mengembalikan kebahagiaan bersama orang di masa lalu. Ini, kalian ingin mengembalikan sebuah kehancuran melewati sebuah perubahan hidup untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang sebenarnya yang memang Tuhan sudah berikan untuk kalian. Ini yang terjadi. Dan di sini semesta menyatakan lotus flower unfoldment, di mana perubahan yang harus kalian rubah, semesta bilang, yaitu sebuah komitmen tentang kesetiaan. Di mana kalian setia, bisa menjaga sebuah kesetiaan, maka apa yang kalian inginkan itu akan kalian dapatkan, yaitu di mana kondisi air yang tenang, di situ ada bunga teratai yang begitu indahnya, sinar matahari menyinari awan yang begitu sejuk, dan kondisi kehidupan betul-betul terasa nikmat, bukan seperti kehancuran yang kalian inginkan. Namun tidak semudah yang kalian pikirkan untuk mendapatkan the lotus flower, yaitu mengendalikan dari sebuah kehancuran di mana kalian mengkhianati sebuah kesetiaan. Kalian harus bisa mengembalikan kesetiaan yang kalian hancurkan, ya, untuk mengembalikan kebahagiaan yang kalian inginkan, yaitu bersama dengan orang di masa lalu, ya, yang telah kalian tinggalkan ini, yaitu mengembalikan kesetiaan yang sudah kalian hancurkan ini. Kalian harus mengembalikan itu semua dan menjujurkan dengan segala macam apapun yang pernah kalian lakukan. Terutama kalian harus menjaga komitmen tentang sebuah kesetiaan apapun itu bentuknya. Tuh. Dan di sini semesta malaikat berkata, rasa bercinta, ikuti rasa hati dengan penuh hasrat, dengan getaran jiwa, dan diiringi lagu kebahagiaan, suatu kemesraan akan kerinduan. Sebagian kalian benar-benar rindu tentang sebuah kemesraan pada saat rasa bercinta, yang kalian ingat pada saat kalian bercinta, karena kalian mengikuti intuisi hati dengan hasrat hati. Kalian bahkan mendapat getaran jiwa dikala kalian mendengarkan sebuah lagu yang begitu bahagia atau sebuah kemesraan yang kalian ingat dikala kalian bersama, itu membuat sebuah kerinduan. Bahkan rasa bercinta yang kalian hadapi sekarang, hasrat yang begitu tinggi, yaitu bersama dengan orang di masa lalu atau orang yang telah kalian tinggalkan. Kalian menginginkan hasrat yang begitu besar, yaitu hasrat bercinta dengan kemesraan akan sebuah kerinduan, di mana kalian ingin menikmati rasa hati dengan penuh hasrat, getaran jiwa, bahkan diiringi dengan lagu kebahagiaan yang pernah kalian jalani. Ini yang kalian inginkan dan semesta akan wujudkan, di mana kalian tahu, menghargai, atau bisa merasakan yang namanya rasa bercinta ini. Dan hasrat
dikembalikan sama semesta untuk sebuah rasa, yaitu rasa hati penuh hasrat, bahkan dengan adanya getaran kebahagiaan, suatu kemesraan atas kerinduan, ya. Penyatuan jiwa kembali, pertemuan dari masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus dan terpisah untuk bersatu kembali. Maka di masa kini sekarang, ya, di saat sekarang, di mana semesta mengembalikan penyatuan jiwa kepada kalian, di mana pertemuan orang di masa lalu bahkan akan mengulang cinta kembali yang sudah terputus, bahkan terpisah akan bersatu kembali, di mana kalian harus bisa menghargai yang namanya rasa bercinta atau yang namanya rasa hati, ya, yang dimana namanya sebuah kemesraan atau sebuah kerinduan, suatu kebahagiaan yang memang betul-betul kalian inginkan dari cinta yang memang kalian inginkan, bukan sebuah cinta hanya untuk sebuah permainan. Kalian meminta kepada Tuhan, ya, untuk dikembalikan yang namanya rekonsiliasi, ya, penyatuan jiwa. Kalian memohon kepada semesta, pada Tuhan. Ya, namun Tuhan juga punya aturan. Dikala kalian menginginkan dan dikembalikan, ya, sama semesta, tapi kalau kalian tidak pernah bisa menghargai yang namanya rasa bercinta, ya, itu akan sulit. Karena perjalanan hidup, sesuatu pengembalian yang dikembalikan oleh Tuhan itu berat, lebih berat daripada sebelum kalian mendapatkan cinta. Makanya di masa sekarang ini yang kalian sudah lewati pada saat kalian meninggalkan, ya, dan pada saat setelah ditinggalkan, rasa bercinta itu hasrat dikembalikan oleh semesta. Ya, kerinduan kalian tentang orang di masa lalu itu betul-betul semesta paham. Tapi kalau kalian tidak bisa menjalankan semua janji ataupun permintaan yang sudah kalian sampaikan kepada semesta dan Tuhan, ya, penyatuan jiwanya ini tidak mungkin, bahkan hanya di angan-angan saja, ya, itu. Jadi semesta juga punya aturan plus dan minus, ya, dimana kalian menginginkan secara ikhlas, memang betul-betul berniat untuk kembali, bukan kembali kaleng-kaleng, bukan kembali hanya cuma untuk mendapatkan, bukan rasa bercinta, tapi mari bercinta, mari bercinta. Kayak lagunya Aura Kasih tuh, ya. Nah itu gak bisa, karena semesta juga punya aturan, ya sayang, ya. Dan di sini tuh the journey, kalian menginginkan suatu pengembalian, the journey, pertemuan, ya. Di sini dinyatakan kalian bisa ada suatu pertemuan, dimana kan sekarang ini kalian berdoanya kepada Tuhan, ya, kalian ingin dikembalikan masa lalu dan dunia kalian kembali dengan kalian, dan kalian menginginkan mendapatkan hasrat dan bisa dipertemukan lagi dengan orang di masa lalu atau orang yang kalian tinggalkan, dan mengulang kembali kisah cinta kalian yang sudah kalian putus atau terpisah untuk bersatu kembali. Namun di masa yang kini, ya, masa yang akan datang, yang nanti dari masa yang sekarang ini terakumulasinya, yaitu di masa yang akan datang, ya, yaitu keinginan kalian harus benar-benar, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Bukan kalian mencoba untuk membuat sebuah rumah nih, gagak membuat sebuah rumah, ya, dengan membawa jerami, tapi kalian masih juga berkumpul dengan suasana rembulan, suatu kebohongan yang mengelilingi hati kalian. Kalian kepingin kembali tapi main-main gitu loh. Makanya ini on the reverse. Kalau kalian tidak main-main, kalian memang bersungguh-sungguh, itu sudah ditetapkan sama semesta. The journey 1 dan 3 ini adalah sebuah takdir akan sebuah kerinduan, di mana ada sebuah kekecewaan apabila kalian tidak bisa menghargai permintaan yang kalian minta, yaitu doa untuk kembali ini.
dan itu akan dijabah sama semesta, ya. Apabila kalian memahami gitu loh. Wah, ini ada kelebihan ini. Wah, ada 2 ini. Ini kita taruh sini ya. Dan di sini ya. Kalian setelah terjadi keinginan bahwa kalian ingin dipersatukan kembali ya, dari memperbaiki hati ya, di masa lalu kalian memperbaiki hati ya, hubungan kalian rasa hubungan dejavu ya, akhirnya kalian menginginkan rasa bercinta dan adanya persatuan jiwa kembali di sini. Dan di sini kalian perang batin untuk sebuah tujuan. Kapankah kalian mendapatkan keadilan dari Tuhan, semesta mengembalikan apa yang kalian inginkan, yaitu tujuan untuk sebuah kebahagiaan. Kalian menginginkan itu semua bisa dikembalikan, yaitu apa? Dunia kalian yang hilang. Karena selama ini kalian bisa juga ada perbedaan ya, perbedaan waktu, tempat, kota, agama, ya, apapun sebuah perbedaan ya. Kalian menginginkan semesta mengembalikan apapun tentang dunia kalian yang hilang. Bahkan kalian menginginkan the journey kalian, Tuhan bisa mengembalikan apa yang kalian inginkan. Dan di sini semesta menyatakan bisa untuk sebuah pertemuan kembalinya dunia kalian, dan kalian diberikan keadilan oleh semesta, di mana kalian bisa memperjuangkan apa yang sudah kalian buang, tinggalkan, atau yang tidak pernah kalian perjuangkan ini. Semesta akan memberi keadilan untuk sebuah kebahagiaan, sudah dipastikan. Sebuah keadilan akan diberikan, yaitu di mana kalian akan mendapatkan semua keinginan yang kalian inginkan. Keadilan akan turun sesuai dengan tujuan dan niat kalian yang sebenarnya. Itu maunya semesta. Maka di sini karma masih sebagian menjalani karma ya. Itu, dan di mana kalian merasakan ketimpangan di dalam sebuah tujuan yang tidak pasti. Kalau kalian di sini ya tidak keluar dari kondisi yang memang semesta inginkan, yaitu pembayaran karma, atau hidup kalian mempunyai tujuan di mana perang batin kalian harus bisa menegaskan di dalam diri, saya ingin mengembalikan semua dunia saya karena memang saya menginginkan, bukan karena sebuah keinginan. Memang kalian menginginkan secara real. Karena kalian tidak mau lagi perang batin, kalian menginginkan tujuan kehidupan dan gerbang kebahagiaan bisa kalian dapatkan nih ya. Dan juga keadilan Tuhan memberikan pertemuan kembali pada pasangan kalian yang telah kalian cenderai atau kalian lukai, di mana kalian meminta kepada semesta untuk sebuah keseimbangan hidup, di mana kalian harus bisa berani menunjukkan pada dunia bahwa kalian memperjuangkan orang yang kalian sakiti, orang yang kalian tinggalkan, baru semesta bisa. Yang tadinya di sini kalian tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian untuk memperjuangkan ya. Yang terjadi memang kalian ingin ini bisa dipahami ya. Ada yang ingin memperjuangkan tapi tidak tahu caranya seperti apa. Bahkan ingin berjuang cepat. Ingin pergerakan ini cepat. Namun sebagian ingin pergerakan cepat namun tidak ada keinginan, bahkan tidak punya keberanian, takut untuk kembali. Takut untuk kembali karena sebagian belum berani atau belum
berani mendapat keputusan, belum berani untuk sebuah karma gitu loh. Sehingga tujuan yang dia ingin dapatkan itu nggak jelas gitu loh. Sementara selalu perang batin di dalam diri bahwa selama ini yang dia inginkan adalah dunianya dia. Ini ingin kembali ke masa lalu dengan orang masa lalu. Bahkan sekuat tenaga ya, konflik yang terjadi, sekuat tenaga sudah diakhiri karena tidak mau lagi adanya sebuah keseimbangan, tidak adanya sebuah keseimbangan dalam hidup, tidak ada tujuan. Semua hubungan triparti yang dijalankan itu tidak ada dapat apa-apa. Makanya sebagian dari kalian berusaha untuk memperbaiki kondisi, memperjuangkan ya, memperjuangkan, tetapi sampai sekarang bingung memperjuangkan kayak apa. Dan tujuan hidup yang harusnya mempunyai tujuan hidup, tidak ada tujuan hidup, masih belum ada. Keadilan untuk sebuah keputusan, semangat hidup akan bergerak di mana kalian bisa menyadari. Jadi di masa nanti, kalau kalian tetap begini, semesta tidak akan menurunkan kebijaksanaan apapun, bahkan tidak ada pergerakan untuk sebuah tujuan untuk sebuah kesuksesan, tujuan untuk sebuah kemakmuran dalam finansial, dalam kekuatan ini. Yang ada hidup tidak seimbang, konflik yang terjadi yang tidak ada usainya, tidak ada sebuah pertemuan atau kembali menjadi manusia yang baru atau kembali kepada journey-nya, tidak ada. Ini. Kalau kalian di masa depan ingin bahagia, mendapatkan dunia yang benar-benar bisa membuat kalian sukses, membuat kalian menjadi orang yang baru lagi, keluar dari yang namanya konflik batin, menghilangkan semua yang namanya ketidakseimbangan dan selalu memperjuangkan pasangan kalian untuk sebuah tujuan di mana kalian ingin menggapai sebuah gerbang kebahagiaan secara finansial, materi, kebahagiaan secara hati ya. Yang jelas kalian mendapatkan kestabilan di dalam kehidupan di mana kalian sudah menjalankan yang harus kalian jalankan dan bergerak cepat agar keputusan semesta untuk sebuah keseimbangan kehidupan kalian bisa cepat diatasi ya. Ini. Dan di sini my capacity to tune in to the energy of love give me the word I need when I am ready to speak up, to compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Ya, jadi di sini kapasitas suara hati dari energi cinta di mana dunia telah memberikan semua yang kalian inginkan dan sekarang sudah siap di mana kalian bisa mencurahkan semua perasaan kalian untuk speak up, berteriak apa yang kalian inginkan, dan sudah waktunya untuk memaafkan apa yang sudah terjadi ketika kalian hilang dan tidak mempunyai power. Disitulah kalian harus bisa speak up ya. Kalian harus menjujurkan tentang compassion ya, tentang perasaan yang ada di dalam hati kalian, dan memberilah maaf kepada satu sama lain. Berilah kapasitas sebuah energi cinta di mana dunia akan memberikan apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah siap untuk speak up. Berani mengambil apa yang kalian ingin ambil, berani memaafkan untuk sebuah kebaikan dan sebuah kekuatan. Dikala kalian kehilangan, disitulah kekuatan semesta memberikan sebuah tamparan kehidupan di mana kalian harus bisa menyadari tentang sebuah apa? Sebuah kebaikan di dalam kehidupan kalian ya, ini. Dan di sini cloud, di mana kalian tidak menjujurkan apa yang kalian inginkan, tidak menjujurkan atau tidak speak up, bahwa energi cinta itu akan diberikan
seperti dunia kalian yang hilang, kalian ingin dikembalikan, akan dikembalikan oleh semesta. Asal kalian betul-betul bisa ya menyeimbangkan hati, jiwa, dan diri kalian, bukan tidak memahami arti kata compassion ya. Ready speak up untuk sebuah kompas hati kalian sudah ditunjukkan sama semesta. Tujuan ya, sebuah kesabaran di mana kalian bisa melihat kompas semesta dari CCTV semesta akan mengantar dan menggiring kalian di mana kalian sudah berani speak up. Bergerak, speak up untuk tujuan yang kalian inginkan. Kalau tidak, sulit ya. Yang ada kalian mendapatkan mendung, selalu tetap mendung. Bagaimana? Ya kan? Masa anak-anak. Kehidupan cinta kalian akan membawa efek dari masa lalu ketika kalian mempunyai trauma di masa kecil sehingga tidak ada kedewasaan. Ya, tadi Mami ada berbicara tentang trauma ya. Sebagian dari kalian masa anak-anak ya membawa efek besar di masa lalu ya. Kalian mungkin mempunyai trauma di masa kecil, yaitu hubungan yang mungkin orang tua kalian yang tidak baik, broken home ya, atau masa kecil kalian sering dibully, atau masa kecil kalian tidak percaya dengan adanya sebuah kasih sayang, atau pada saat masa kecil kalian tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang tulus ya, itu ya. Ini yang mempengaruhi. Efek dari masa lalu, kehidupan cinta kalian akan membuat sebuah trauma ya, sehingga tidak ada kedewasaan. Sebagian masih anak-anak. Kenapa immature? Karena membawa trauma masa lalu di kehidupan sekarang. Jadi trauma mereka di masa lalu tentang sebuah hubungan yang tidak harmonis antara orang tua atau yang pernah dia lihat selama ini memberkas sampai sekarang, yang tidak bisa dia ucapkan atau tidak bisa dia jalankan karena dia tidak mempercayai cinta. Dan sekarang kalau dia tidak menjalani ini di fase tengah, maka di fase ketiga ini akan kembali. Paham? Di fase yang akan datang ini akan kembali kalau dia tidak memegang yang namanya lotus flower. Ya. Pahami yang bab 2 ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Pahami yang bab 2 ini tentang masa sekarang. Ini bab 3, masa sekarang untuk ke masa depan, diakumulasikan. Jadi masa sekarang ini untuk ke masa depan itu disaring oleh semesta. Apa yang akan terjadi? Ya ini yang terjadi. Kalian bisa kembali lagi ya kalau mau mendengarkan story-nya ya, betul-betul penjelasannya kalian bisa pahami gitu loh. Jadi di bab 1 kalau dia tidak menjalankan trauma ini dengan benar dan tidak meresapi dan keluar dari immature kekanak-kanakan, polanya harus bisa berubah menjadi seorang yang dewasa, maka di sini kalian harus bisa menunjukkan pada dunia tunjukkan cinta kasih. Berilah cinta dan kasih sayang kepada pasangan kalian tanpa batasan dalam pengungkapan rasa. Ya, kalian harus bisa menunjukkan cinta kasih kalian kepada pasangan kalian. Selama ini kalian membatasi tentang pengungkapan rasa. Ya, kalian membuat tembok, kalian membuat sesuatu batasan ya, sehingga sebagian dari kalian tidak terhubung, bahkan putus komunikasi sama sekali ya. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan yang namanya cinta kasih, tidak bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan kalian tanpa batasan, maka akan susah. Di kemudian hari pun akan babak belur. Itu yang akan terlihat kalau kalian tidak menjalankan ini. Ya. Simpelnya sayang, ya. Simpelnya ya sayang ya. Kita itu sebagai manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan dan dosa, ya. Pertama, kita membuat kesalahan, kan gitu. Kita membuat kesalahan, akhirnya kita
diberi kesempatan oleh semesta, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki. Tetapi kesempatan tidak akan mungkin datang 3 kali. 2 kali saja kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali, apalagi 3 kali gitu loh. Jadi kalau di ketiga kali ini bukan lagi kesempatan, tapi kesempitan. Kesempitan waktu yang kalian harus berpikir take or leave, ambil atau tinggalkan gitu loh. Ini kalau kalian tidak berpikir benar-benar memegang yang 2 ini, bab 2 ini harus kalian pahami dulu sampai selesai. Kalau mau mengambil bab 3, bab 1 dipahami dulu, bab 2 dipahami, bab 3 dipahami. Kalau ini semua kalian bisa memahami bab 1, bab 2, maka ketiga kalian tidak akan mungkin mengulang lagi yang namanya ini. Triparti. Ini. Kan kalian tidak mau toh? Nah, itu. Itu sayangku, ya. Dan di sini effortless waterfall. Kalian harus bisa melihat begitu baiknya semesta, ya. Dimana kalian bisa merasakan begitu indahnya, begitu barokahnya, dimana kalian sudah ikhlas. Mengikhlaskan semua yang terjadi, mau menjujurkan di dalam diri, ya. Dan berani keluar dari sebuah keterpurukan ini. Karena on the reverse, ya, bahwa semua tentang masalah ilmu, kegelapan, magic apapun sudah tidak berlaku lagi karena semesta sudah menjanjikan waterfall, kebahagiaan, kesejahteraan, kenikmatan lahir dan batin, di mana kalian betul-betul merubah atau menjadikan diri kalian ini terlahir kembali, dan segala energi kegelapan kalian sudah hilangkan, bahkan tidak mau lagi yang namanya black magic, itu pun luntur ya, dan hanya ada seorang terlahir dengan jiwa yang baru ini. Kalian harus melepaskan yang namanya semua energi yang tidak baik, energi the devil kalian harus hilangkan ini. Kalau tidak akan sulit, ya. Dan di sini kesimpulannya, oke. 1, oke, stop, ya. Kesimpulannya adalah kalian harus menegaskan untuk sebuah peruntungan di dalam kehidupan kalian, jangan pernah menggantungkan apapun yang namanya barokah. Sebuah barokah kalau kalian gantungkan, maka peruntungan kalian tanpa kalian sadari telah ditegaskan oleh semesta. Kalian tidak akan mungkin mendapatkan apa-apa kalau kalian tidak pernah menghargai apa yang semesta berikan kepada kalian, di mana kalian hanya maunya banyak tetapi tidak pernah mau bagaimana cara membuat sebuah keinginan itu bisa menjadi baik. Kalau kalian hanya terobsesi dengan sebuah keinginan, maka yang kalian dapatkan adalah sebuah obsesi yang tidak akan pernah terwujud dari sebuah keinginan, ya. Dan di sini, ya, kebahagiaan yang kalian inginkan sudah bisa kalian wujudkan, ya. Di mana kalian sudah memakai mata batin cakra kalian buka, kalian memahami yang namanya yin and yang, baik dan buruk itu diseimbangkan, bahkan energi devil itu pun sudah kalian buang, ya. Energi devil sudah kalian buang, dan kalian sudah menyadari cinta baru kalian adalah membawa energi toksik di dalam kehidupan kalian. Bahkan kehidupan kalian tidak mendapat sebuah kebahagiaan dari sebuah keinginan dan kemauan. Bahkan kalian menggantungkan hubungan hanya untuk mendapatkan sebuah peruntungan. Di sini kalian menegaskan di dalam diri kalian, kalian tidak mau lagi. Kalian ingin bahagia, ya, bahagia untuk mendapatkan cinta baru. Dalam artian cinta baru di sini adalah
Cinta lama, rasa baru, itulah yang terjadi. Makanya Ace of Cup-nya terbalik di sini. Cinta lama, rasa baru, ya, ini yang terjadi. Namun, bagaimana mewujudkan untuk sebuah rasa cinta baru, di mana kalian harus sudah menyadari di dalam kehidupan bahwa kalian membuat tembok. Hubungan kalian tembokin. Bagaimana kalian mendapatkan cinta? Bagaimana kalian mewujudkan sebuah hasrat? Bahkan magic masih ada di seputar kalian. Ya, walaupun sekarang sudah luntur ya. Sebanyak-banyaknya magic yang diberikan pada kalian untuk sebuah kebahagiaan, bahkan merebut kebahagiaan orang lain, sudah dipastikan energi devil ini tidak ada. Tidak ada gunanya coy. Mau kalian sekuat apapun, di mata Tuhan tidak ada artinya. Bahkan manusia pun bisa menarik energi kegelapan keluar dari dalam diri manusia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan energi devil dan devil sendiri pun juga mempunyai perjanjian kepada Tuhan. Devil juga mempunyai perjanjian dengan semesta. Dia juga tahu bertempat mana dia berlaku, mana dia tidak berlaku. Walaupun seorang devil berlaku melakukan sebuah kesalahan, memberikan godaan kepada manusia, tapi tergantung manusianya. Devil tidak pernah memaksakan sebuah kehendak. Devil hanya memberikan sebuah godaan, cobaan, rayuan, apapun bentuknya. Di bab 1 kalian bisa melihat, tapi devil semua tergantung dari manusia itu sendiri untuk mempertahankan hati, jiwa, dan pikiran dari intuisi, dari mata jiwa dan mata batin. Seorang devil pun juga mempunyai mata batin, seorang devil pun juga masih mempunyai yang namanya kontrak dengan semesta, perjanjian dengan semesta, bagaimana dia membuat manusia itu tergoda, ya, mempunyai hasrat dan segala macam. Memang tugas seorang devil, tetapi kebijaksanaan Tuhan berikan kepada seorang devil yaitu tidak memaksakan, tetapi hanya membuat sebuah hasrat. Semua tergantung manusia itu sendiri bisa tergoda apa tidak. Kalau dia mempunyai iman yang kuat, kalau dia mempunyai insting yang kuat dan dia tahu mana hitam mana putih, ya, dia memakai hati dalam melihat segala sesuatu, maka energi devil ini tidak berguna dan bahkan tidak berjalan. Ini yang terjadi. Sayang, pahami ya apa yang Mami katakan di sini ya, dan di sini kalau kalian menginginkan penyatuan kembali, ya, penyatuan kembali di sini, ya, untuk kembali, ya, kalian harus berani membuka diri, membuka blok hati apapun untuk mendapatkan cinta kembali, cinta keluarga yang kalian tinggalkan. Karena kalau kalian masih ngeblok, ini sulit. Ace of Cup ini adalah cinta baru, tetapi ini bukan cinta baru. Cinta lama, rasa baru, ini yang terjadi. Tapi di mana kalian ingin kembali dengan kondisi yang benar-benar kalian ingin kembali, bukan kaleng-kaleng. Kalau sampai sekarang keinginan dan keberanian kalian untuk membuka dinding ini pun juga tidak sanggup. Bagaimana caranya? Ya, sulit ya sayangnya. Kalian harus memahami, ya. Pahami ya, reading ya, pahami tentang ceritanya ya di sini ya. Kita bercerita untuk sebuah cerita dan di sini ekstasi. Kalian harus keluar dari mimpi tentang sebuah tujuan. Kalian ingin bergerak cepat seperti seorang ikan, tetapi mau kemana bergeraknya? Tidak ada tujuan, hanya mimpi yang kalian punya. Mimpi mau sampai kapan mimpi kalian pegang? Ya, namanya orang mabuk ekstasi itu ya mimpi yang nggak ada kesudahan ya. Dimana kalian mencari jalan untuk sebuah pondasi yang kalian telah tinggalkan. Ini yang kalian inginkan, ya.
mengembalikan pondasi yang sudah kalian tinggalkan. Dan di sini adalah I always trust the direction of the universe and I know I'm being God. Ya, dimana kalian tahu tentang arti sebuah cinta, arti pertumbuhan dan berkembang, di mana sebuah kenyamanan, kalian harus hargai 3 ini. Belajar yang 3 ini tentang cinta, tentang pertumbuhan, tentang kenyamanan. Ini harus kalian pelajari. Kalau mau, universe akan membimbing kalian di mana kalian bisa mencintai diri kalian dan kalian bisa memahami arti sebuah kesetiaan, dan di mana kalian menerima atau menghargai keputusan hadiah yang diberikan semesta lewat malaikat cinta atau dari God penjaga, yaitu malaikat penjaga kalian, untuk sebuah hadiah yang harus kalian pertahankan dan perjuangkan. Itu yang harus kalian pahami, di mana kalian akan merasa once is my true natural. Pakailah mata jiwa kalian untuk cinta yang benar-benar cinta, yang hanya satu-satunya yang ada di hati kalian. Siapakah yang kalian cintai, yang tanpa pamrih, apa adanya, tanpa menginginkan sesuatu. Pakailah mata hati kalian, jiwa kalian pakailah, tanyalah pada diri kalian. Pilihlah cinta yang betul-betul cinta yang sebenarnya, cinta yang natural, alami, ya, yang benar-benar cintanya alami tanpa kaleng-kaleng, ya. Dan di sini janji Tuhan, ya, apabila kalian membuka semua kebohongan atau menjelaskan semua yang terjadi, ya, demun sebuah kebohongan tentang kejadian yang selama ini kalian simpan, rahasia yang kalian simpan, bahkan kalian sudah melalui kehancuran yang begitu dalam, maka di mana kalian menjujurkan, ya, maka kehancuran ini pun akan hilang. Tetapi kalau kalian tidak menjujurkan, maka semua akan berubah, ya. Janji Tuhan tidak akan pernah salah, intinya begitu. Janji Tuhan tidak akan pernah salah di mana kalian betul-betul berniat untuk mengembalikan kehancuran ini menjadi sebuah kebahagiaan, bahkan untuk sebuah new moon, kehidupan baru nih. Kehidupan baru. Cinta kalian akan bisa dikembalikan oleh semesta, di mana kalian belajarlah dari sebuah kehancuran. Ini akan menjadi kebahagiaan kalian. Dan pesan terakhir adalah ini: secepatnya cinta datang. Fokuslah di dalam hidup kalian akan sebuah keputusan apa yang kita mau, bahwa semua akan segera datang untuk cinta sejati. Ya, ini juga fokus, ya. Fokuslah kalian, ya. Apa yang kalian inginkan, buatlah keputusan dalam hidup kalian. Apa yang akan kalian inginkan. Cinta sejati itu akan datang dengan cepat apabila kalian fokus di dalam hidup kalian. Buatlah sebuah keputusan apa yang kalian mau. Buatlah keputusan, fokus, kalau tidak hancur. Tidak ada janji. Kalian berjanji kepada Tuhan, tepatilah janji itu. Tarik kehancuran di dalam diri kalian, fokus apa yang kalian inginkan dengan niat kalian, maka di sini Tuhan akan mengaktifkan semua keinginan yang kalian mau. Secepatnya cinta akan datang, apapun itu. Buatlah sebuah keputusan secara cepat, fokus, buatlah keputusan untuk sebuah janji, fokus. Keputusan di mana kalian ingin mengembalikan sebuah kehancuran menjadi sebuah kehidupan yang baru, di mana kalian harus fokus, bisa menjujurkan apapun yang terjadi, sehingga Tuhan akan mengaktifkan yang namanya cinta sejati itu akan datang. Ya. Ini. Cinta sejati akan datang. Wow. Nice, ya. Kalian harus benar-benar berjuang, ya.
Sampai sekarang kalian masih bingung, jalan pun masih terbalik ya. Harusnya kalian itu bisa melihat kebahagiaan ini sudah ditakdirkan ya. Memang takdir kalian mau naik level ya. Ini energi twin flame, energi soul koneksi ya. Mana kalian harus membuka hati, membuka diri, mengembalikan komunikasi dengan perasaan cinta, menunjukkan perasaan cinta kalian secara nyata, bukan secara tidak nyata. Tunjukkan rasa cinta kalian dengan perasaan cinta secara nyata dengan suatu tindakan dan keterbukaan, bukan mikir doang. Sehingga kalian nggak tahu, tidak ada namanya burung terbang terbalik. Dan kalian harus tahu, ini sebuah kenyataan di mana takdir kalian untuk sebuah kebahagiaan memang sudah ditakdirkan kepada Tuhan. Kalian adalah energi twin flame, soulmate connecting yang akan naik level. Itu, ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona untuk minggu ketiga di hari Kamis ya, yaitu tentang masa lalu, masa kini, masa yang akan datang ya. Ini kita tidak bercerita tentang masa depan. Itu hanya Allah yang tahu. Semesta yang punya tugas ya. Mami hanya mengakumulasikan masa kini untuk masa yang akan kita jalani. Itu. Terakumulasinya tapi di masa kini gitu loh. Kalian pelajari bab 1, bab 2, bab 3 ya, dan kesimpulannya seperti apa, kalian akan mendapatkan jawabannya ya. Semakin kalian menyelesaikan sebuah keputusan, Tuhan juga akan bekerja cepat. Di mana kalian tidak menyelesaikan, Tuhan juga sulit bekerja, ya kan? Di mana-mana sama. Kalau kalian menunda-nunda pekerjaan, ya bos kalian juga marah, sama. Tuhan juga sama, tidak beda. Ya sayang ya. Oke. Pastikan ya, jadi diri kalian sendiri. Ingat bahagia itu mahal ya. Mahal bahagia. Jadi kalian harus bisa merasakan di dalam hati kalian kalau kalian betul-betul ingin bahagia ya. Ada tambahan di sini? Sudah, oke. Makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi sayang. I love you so much ya. Mami di sini kok sepertinya energi memang berat ya. Karena kita bicaranya pun Mami juga sulit ya, karena energinya berat. Ini timeline general, walaupun general di mana energi kalian menyatu bisa. Ini buat kalian ya. Oke sayang, sekian dulu. Jangan lupa yang baru masuk di subscribe, yang sudah di subscribe kalian berkomunikasilah dengan sesama keluarga MDF ya, biar energinya kalian bisa dapatkan satu sama lain sayang ya. Oke, I love you so much. Mami cinta dan sayang kalian semua. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.